Keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjut ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahku." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang tidak merasa sedih jika kehilangan seseorang yang sangat dicinta? Pastinya kita semua akan merasa sedih. Sekalipun rasa sedih tidak semua ditunjukkan dengan tangisan. Yang pasti, hati kita pasti akan merasa pilu, dan hal ini tentu mempengaruhi semangat hidup kita. Demikian halnya yang dialami oleh Maria Magdalena yang menjadi saksi pertama bangkitnya Yesus dari wafat. Maria Magdalena merasa sedih, bahkan putus asa, karena menganggap bahwa jenazah Yesus telah diambil oleh orang. Bisa dikatakan bahwa rasa sedihnya dua kali lipat. Selain karena Yesus telah wafat, ditambah pula dengan hilangnya jenazah Yesus tersebut. Namun atas sapaan Yesus dengan memanggil namanya Maria, membuatnya sadar bahwa Yesus yang telah wafat itu bukan diambil oleh orang, melainkan benar-benar bangkit dari wafat. Hal itu terbukti di saat Yesus bercakap-cakap dengan Maria Magdalena, yang akhirnya mengubah duka cita Maria Magdalena menjadi sukacita dan bahagia. Sukacita dan bahagia atas pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidaklah disembunyikannya. Namun, dengan sukacita pula ia memberitahukannya kepada para murid bahwa Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri padanya. Keluarga terberkati. Dalam kehidupan berkeluarga, kita pun pernah mengalami kehilangan yang pada akhirnya membuat kita menjadi sedih dan putus asa. Kehilangan tidak hanya dalam rupa barang yang terlihat secara kasat mata. Kehilangan akan kasih sayang, perhatian, rasa peduli, dan lain sebagainya juga bisa membuat kita menjadi sedih, yang barangkali kita pernah alami dalam keluarga. Namun kita akan menjadi bahagia jika apa yang telah hilang pada akhirnya dapat ditemukan kembali. Kita akan merasa bahagia bila keluarga kita kembali rukun, harmonis,
dari yang sebelumnya mungkin mengalami perpecahan atau relasi terdapat dingin-dingin saja. Seperti Maria Magdalena yang menyadari Tuhan lewat sapaannya, demikian juga kita. Sebagai umat beriman, kita harus memiliki sikap pengenalan akan Allah. Di saat kita mengalami kehilangan, entah kehilangan orang yang kita cintai, barang yang kita suka, perhatian, kasih sayang yang tidak lagi kita alami dari keluarga. Usaha menemukan yang hilang akan sia-sia apabila kita tidak memiliki pengenalan yang baik dan benar pada Tuhan. Injil Yohanes memberikan kesaksian bahwa pengenalan akan Allah dapat membantu kita untuk menyadari Tuhan yang bangkit, yang akhirnya akan menghantar kita pada perjumpaan dengan Tuhan, seperti Maria Magdalena yang menyadari Tuhan lewat perjumpaannya. Demikian juga kita sebagai umat beriman harus memiliki sikap pengenalan akan Allah sekalipun hati kita mengalami sedih atau susah. Marilah juga kita belajar dari pribadi Santa Maria Magdalena yang hari ini kita rayakan pestanya, yang selalu berusaha mencari Tuhan sang sumber kehidupan. Masa lalunya memang kelam dan penuh dosa, tetapi ia berusaha untuk keluar dari jurang dosa tersebut. Maka marilah kita senantiasa mencari kehendak Tuhan sekalipun kita dalam kesedihan dan keterpurukan, agar kita mengalami kebangkitan yang membawa kita mengalami kebahagiaan dan sukacita. Semoga amin.